Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia bisa memenuhi permintaan dari sekian banyak sahabat yang menginginkan saya untuk membuat konten ini. Mereka senantiasa mendorong saya untuk segera melakukannya. Kali ini konten pertama dari seri Ngodop Navakes. Memang ini belum cukup menggambarkan pergumulan panjang saya selama hampir berapa tahun ya? 35 tahun mengembara ke dalam diri untuk mencoba menemukan arti kesempurnaan dalam hidup ini. Namun setidaknya konten ini akan membukakan mata hati Anda, menjadarkan Anda, membangkitkan Anda untuk menjadi lebih paham terhadap adanya satu kekuatan dahsyat di dalam diri yang selama ini telah Anda abaikan. Oke, ini ya, sejak kecil saya merasa bahwa di balik semua hiruk-pikuk kegiatan manusia di dunia ini sebenarnya ada satu hal yang dicari oleh manusia. Apa ya? Jika kita dapatkan hal itu, maka kita seperti mendapatkan seluruh isi dunia. Tetapi bila tidak memilikinya, meskipun mungkin memiliki segalanya, kita seperti tidak memiliki apa-apa. Ya, kebahagiaan adalah yang sebenarnya kita cari. Tuh guys. Kebahagiaan hakiki sejati tak tergoyahkan, bukan sekedar kesenangan atau kenyamanan hidup semata. Kebahagiaan adalah subjek primordial. Itulah sebagian yang akan diulas dalam video kali ini. Bagaimana mencari kebahagiaan secara praktis, seperti yang tuang dalam kebijaksanaan nenek moyang, tuntunan, agama, maupun penjelasan ilmiah. Kebahagiaan itu merupakan sifat dasar alamiah atau fitrah manusia, dan karena itu sewajarnya bisa dengan mudah kita raih. Oke, kali ini saya akan memandu Anda untuk mendapatkan kepahaman sehingga Anda dengan bisa mengatakan, oh begitu, ya. Dan begitu terjadi internal shift, pergeseran posisi pandang di dalam hidup Anda otomatis berubah di luar. Hal-hal yang bersifat spiritual seperti itu biasanya memang tidak mudah untuk dijelaskan dengan bantuan teknologi gelombang otak atau digital player seperti ini, Alpamatic Book. Oke, konten ini akan menjelaskan sesederhana dan serasional mungkin untuk Anda. Bahasan konten ini diarahkan untuk bisa memahami mengapa sikap ikhlas sangat diperlukan dalam hidup ini. Dan yang terpenting bagaimana mengenali rasanya dan cara-cara mencapainya. Karena sebagian orang sering menafsirkan ikhlas secara salah. Banyak yang mentafsirkannya dengan salah. Komponen ikhlas yang terdiri dari sikap syukur, sabar, fokus, tenang, dan bahagia justru dianggap sikap yang lemah. Sikap itu dikhawatirkan akan membuat mereka kurang dihargai orang, tidak tercukupi secara materi, atau tidak tercapainya tujuan hidup karena tidak adanya ambisi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dalam kondisi ikhlas yang sekarang telah dibuktikan secara ilmiah, manusia justru akan menjadi sangat kuat, cerdas, dan bijaksana. Kita bisa berpikir lebih jernih, mampu menjalani hidup dengan lebih efektif dan produktif untuk mencapai tujuan. Bahkan hubungan kita dengan siapapun akan terjalin semakin menyenangkan.
Sejak saya duduk di bangku sekolah dasar, saya memiliki suatu obsesi untuk memahami makna keutamaan sifat ikhlas dalam mencapai kebahagiaan hidup. Lambat laun, obsesi itu berubah menjadi doa yang isinya kira-kira, "Ya Allah, setelah saya mengetahui keutamaan ikhlas secara teoritis, saya memohon agar diberi petunjuk bagaimana cara mengamalkannya secara praktis." Yang saya harapkan dari doa saya itu adalah suatu prosedur mental atau inner protocol yang mudah diaplikasikan, bukan lagi penjelasan konseptual atau dogmatis belaka. Bukan saja untuk memahami benang merah dari berbagai petunjuk tentang ikhlas. Saya lebih ingin menemukan kabel merah keikhlasan agar saya bisa merasakan setrumnya untuk mengolahnya. Alhamdulillah, pertanyaan yang saya lontarkan dengan intens itu membuahkan hasil, dan melalui konten ini saya akan ingin membagikan kepada masyarakat luas. Oleh karena sifatnya yang teknologis, maka saya hanya menjelaskannya mengapa dan bagaimana hanya dengan ikhlas manusia memang otomatis akan menjadi lebih tenang, bahagia, dan sukses dalam hidupnya. Seperti semua teknologi bersifat otomatis, Anda tidak perlu mencarinya untuk memperoleh manfaatnya. Seperti Anda tidak perlu percaya pada teknologi handphone ketika Anda akan mengirim SMS, WhatsApp, atau yang lain-lain. Cukup lakukan prosedurnya dengan benar dan klik send. Bayangkanlah bagaimana rasanya jika Anda bisa 100% meyakini tuntunan ikhlas bukan karena terpaksa harus meyakinkan, tetapi karena hasil dari proses keikhlasan hidup yang mewujud nyata dalam keseharian Anda, di mana Anda yakin bahwa ketika Anda sudah berikhlas dengan prosedur yang benar, maka Anda semakin dekat dengan Tuhan sehingga niat-niat Anda pun menjadi jauh lebih mudah untuk diraih. Dan Anda juga tahu bahwa jika Anda masih belum mendapatkan yang Anda inginkan, berarti Anda hanya perlu menyempurnakan lagi prosedur keikhlasan di dalam pikiran dan di hati Anda. Nah, di sini ada transformasi pengembangan diri, power versus force. Di sini banyak yang akan saya jelasin di part-part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk part-part berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.